Hai guys, welcome back to my channel with me Aurora Kamarga, orang Indonesia yang tinggal di New Zealand. Hari ini lagi dingin banget di New Zealand karena lagi winter. Udah masuk tengah-tengah winter. Semoga kalian yang di Indonesia inget ya di sana, dan semoga kabar kalian semua baik-baik ya. Jadi di 2 video yang lalu aku akhirnya bahas tentang pertanyaan kalian yang paling banyak ditanyain, yaitu adalah sistem pendidikan. Setelah ngomongin tentang kuliah setahun itu apa, level-levelan yang udah kayak level percabulan di Indonesia itu apa, dari yang level 1 malah nggak ada level 1 ya, level minus karena masih anak-anak banget, sampai ke level 10 kedokteran, aku tuh masih dapat banyak pertanyaan dari kalian lewat komen dan juga DM di Instagram. Jadi di video kali ini aku akan jawab pertanyaan yang paling sering kalian tanyain. Oke, jadi yang aku pahamin dari pertanyaan ini itu waktu kalian ngomong tentang kuliah bahasa Inggris itu maksudnya kayak foundation ya. Tolong kalau yang misalnya kalian nanya dan mungkin maksud kalian bukan foundation, tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk kalian yang nggak tahu foundation itu apa, aku akan sedikit jelasin foundation itu apa dulu. Nah, biasanya universitas atau institut of Technology atau Politeknik itu yang biasanya ngundang mahasiswa internasional ke universitas atau institusi mereka. Itu kan banyak international student yang memang mereka itu bahasa ibunya adalah bukan bahasa Inggris. Jadi seperti kita, bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Jadi bahasa kedua mereka adalah bahasa Inggris. Jadi foundation ini dikeluarkan oleh institusi tersebut, jadi universitas atau politeknik atau institut teknologi, untuk mempersiapkan anak-anak yang mau datang ke tempat mereka, tapi mereka tuh belum begitu lancar dengan bahasa Inggris. Jadi nanti waktu kuliahnya memang sudah benar-benar mulai dan mengerti pelajarannya tuh dengan lebih mudah, lebih smooth gitu. Mereka belajarnya biasanya belajar apa? Ya seperti persiapan IELTS, belajarnya mereka adalah baca, tulis, ngomong, dan juga dengerin bahasa Inggris. Apalagi kan pastinya profesornya ngomongnya pakai bahasa Inggris, teman-temannya ngomongnya pakai bahasa Inggris, kalian tinggal di negara yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Ya pasti mereka butuh kan ngomong sama dengan pakai bahasa Inggris. Dan biasanya kalau kuliah itu kita kan bikin essay, jadi ya kita harus belajar tentang cara menulis yang benar. Apalagi grammarnya kan beda, apalagi grammar Indonesia yang kita bisa ngomong kemarin itu nggak tahu minggu lalu atau bulan lalu atau kapan, yang di sini kan dia lebih spesifik gitu. Jadi ini adalah persiapan untuk nanti kalau misalnya kuliah itu lebih gampang mengikuti pelajaran-pelajaran pada saat kuliah. Nah, biasanya programnya ini berapa lama? Biasanya programnya ini sekitar 6-9 bulan. Dan kalau misalnya mau di-extended tuh biasanya 2 tahun. Jadi sekitar 6-2 tahun. Nah, kalau kalian punya teman-teman yang waktu SMA-nya itu belum selesai kelas 2 atau kelas 3, mendadak pergi ke luar negeri, nah mereka ini biasanya ikutnya foundation. Jadi mereka mempersiapkan di sini. Jadi ikut ya program bahasa Inggris. Dan banyak teman-teman yang bingung mungkin apakah kuliah 1 tahun ini karena singkat sekali, apakah ini adalah program bahasa Inggris itu? Jawabannya bukan ya, sebenarnya sudah dijelasin juga sama NCQA di website mereka bahwa foundation ini hanya bridging dari anak-anak SMA yang masuk ke tingkat yang lebih tinggi, dari selesai level 3 ke level 4. Jadi ya mereka nggak bisa kuliah 1 tahun atau dapat visa yang seperti aku ceritain di kuliah 1 tahun karena ya memang nggak eligible. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah kuliah 1 tahun itu bahasa Inggris, yang aku mengerti di sini adalah mungkin kalian maksudnya adalah foundation itu, jawabannya bukan. Karena kalian masih undergraduate, jadi masih belum terkualifikasi untuk mendapatkan visa yang nantinya postgraduate, yang kalian bisa stay selama 3 tahun dan cari kerja di sini. Jadi bisa kerja di sini selama 3 tahun dan bisa membuka jalan kalian di permanent resident. Jadi jawaban singkatnya adalah bukan.
Oke, pertanyaan selanjutnya ini bagus banget. Aku happy banget ngelihat pertanyaan ini. Aku ngerasa orang ini mungkin udah ngeliatin semua video aku dari pertama sampai akhir. Mungkin mereka juga ngeliat Q&A yang panjangnya selama 1 jam itu benar-benar dipahamin. I'm so happy. Thank you so much untuk kalian udah nonton sebegitu panjang. Oke, aku jawab pertanyaan yang ini ya. Jadi bener, graduate certificate atau graduate diploma itu level 7. Sebenarnya ini aku bahasnya sedikit di part 2 tentang sistem pendidikan di New Zealand. Malah sebenarnya graduate certificate atau graduate diploma ini tuh lebih tinggi ya dari level 7 biasa, karena sebenarnya graduate certificate atau graduate diploma itu tuh mungkin aku bahas sedikit ya. Kalau kalian ingat tentang apa yang aku bahas, framework atau pengertian dari level-level pendidikan New Zealand itu tentang bagaimana atau seberapa dalam kalian itu mengerti major yang kalian pelajari atau yang kalian dalami. Graduate certificate, graduate diploma ini itu memahami lebih dalam major yang mereka pelajarin. Nah, karena mereka ini lebih dalam pengertiannya, jadi seperti foundation tadi ya, itu kan bridging dari SMA ke diploma atau bachelor degree ya. Nah, sementara ini tuh bridging untuk masuk ke postgraduate. Jadi jembatan ke level 8. Jadi ini malah nilai plus karena kalian tuh ngerti lebih dalam lagi tentang major yang kalian pelajarin itu. Nah, pertanyaan dari teman-teman yang ngambil diploma di Indonesia ini sering banget ditanyain. Kalau misalnya mereka udah selesai diploma D1, D2, D3, itu apakah bisa kuliah di 1 tahun? Ini sama seperti yang aku udah jelasin di persyaratan dan juga Q&A. Ini balik lagi ke video yang udah lama banget. Sebenarnya aku udah jawab, tapi mungkin agak bingung. Aku ingetin lagi, mungkin aku udah sering ngomong bahwa ini tergantung dengan apa yang kalian pelajarin. Jadi kalian bawa aja sertifikat kalian dan mereka akan ngeliat di sana apakah ditranslate-nya ini bisa ke level 7. Makanya waktu aku di video yang paling pertama ngomongin tentang kuliah 1 tahun itu sama Q&A ya, sebenarnya aku bahasnya kayaknya lebih di Q&A, adalah anak-anak yang udah selesai S1 kuliahnya atau yang sederajat ini, dan aku bahas di Q&A juga, itu tergantung dari apa yang kalian pelajarin. Jadi kalau misalnya memang bisa ditranslate ke level 7 ya kalian bisa di level 7. Jadi nggak menutup kemungkinan teman-teman yang diploma ini itu bisa masuk level 7 dan kuliah cuma 1 tahun aja. Mungkin aku sedikit bahas. Jadi kalau misalnya kalian level 4, jadi kan selesai SMA yang aku bahas di part 1 tentang sistem pendidikan. Itu kan SMA selesainya di level 3, level 4 tuh seperti yang sangat dasarnya. Lalu di level 5 itu kalian semakin ngerti. Dan di level 6 itu kalian semakin spesifik, semakin spesialis. Dan di level 7 itu kalian udah mengerti major kalian secara profesional. Nah, apa yang kalian pelajarin di diploma di Indonesia itu tergantung dengan mata pelajaran subjek yang kalian udah ambil dan pemahaman kalian. Nanti dilihat apakah bisa ditranslate ke level 7 di New Zealand. Dan ini adalah pertanyaan pemungkas dari teman-teman kita, anak-anak penerus bangsa, anak-anak SMA ya. Apakah SMA bisa langsung kuliah 1 tahun?